Bai Hua Fofa adalah dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Master Ru. Menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan, dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya. Di dalam Bai Hua Fofa, kita bisa memahami teori dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita. Silakan menonton Bai Hua Fofa Master Ru. 白话佛法光波讲座 episode 82. Jika kita bersabar dan melepaskan, kita akan mendapatkan kebebasan dan ketenangan. Sefu beritahu kalian, teruslah mencari peluang untuk melakukan kebajikan. Itu adalah pemberani kebijaksanaan, memanfaatkan kesempatan. Hari ini saya ada kesempatan, saya akan berbuat pahala. Saya harus melakukannya dengan baik. Saya harus baik pada orang lain. Saya harus membantu orang lain dengan baik. Orang yang menunggu kesempatan untuk berbuat kebajikan adalah orang bodoh. Kesempatan telah datang, saya bisa berbuat pahala. Sebentar lagi seminar Dharma Sefu akan tiba. Seminar Dharma Sefu akan semakin sedikit. Butuh waktu lama agar saya bisa berbuat kebajikan. Pahala harus dicari oleh dirimu sendiri. Apakah tidak ada kebajikan yang bisa dibuat saat kalian ada di sini? Anda bisa mengelap tangga, asalkan Anda mengelap lantai, tembok, atau apapun itu di Vihara Kuan Yin, Bodhisattva bisa melihatnya. Itu adalah pahala. Jika Anda membantu untuk mengangkat kursi, mengambil nasi, sayur, teh, apakah itu bukan pahala? Anda harus mencarinya sendiri. Bukan setelah pahala datang, Anda malah baru mengerjakannya. Dahulu ada yang berkata, harus ada hal di mata Anda. Bos menyukai karyawan yang suka menyibukkan dirinya sendiri. Jika orang itu adalah karyawan di kantor, saat dia melihat ada hal yang tidak rapi, ia membereskannya. Bos sangat menyukai orang tersebut. Orang ini sangat tahu diri. Ada orang yang pura-pura tidak melihatnya. Kerjakanlah hal itu. Setelah dia mengerjakannya, dia langsung terhenti. Kerjakanlah hal itu. Dia mengerjakannya. Bukankah saya pernah menceritakan sebuah kisah pada kalian? Ada ratusan orang pergi melamar kerja. Mereka beristirahat di sebuah ruangan. Awalnya mereka dikabari bahwa bos akan datang mewawancarai mereka di jam 2. Tetapi bos masih belum tiba meski sudah jam 3. Semuanya menunggu. Ada seorang pemuda berpenampilan bersih dan biasa-biasa saja. Dia berdiri dan menunggu di sana dengan tenang. Saat dia melihat ada sampah di lantai, dia langsung mengambilnya. Jika tidak ada tong sampah di sekitarnya, dia menaruhnya di sakunya. Saat jam 3, bos mereka datang untuk mengumumkan bahwa mereka semua sudah boleh pulang. Hari ini tidak ada wawancara lagi. Lalu dia memberitahu orang tersebut karena bos melihat semua itu dengan jelas di CCTV. Itu ada sejenis pintu kaca. Dia bisa melihat keadaan di luar sana dengan jelas. Untuk menjadi seorang bos, ia harus memiliki kemampuan untuk bersabar. Selama dia menunggu selama 1 jam, dia tidak bersuara, dia berdiri dengan sangat tenang. Sedangkan orang lain menggerutu. Kenapa masih belum datang? Melihat jam tangan, berbicara. Orang semacam ini tidak bisa menjadi pimpinan. Yang pertama, menunggu dan memiliki kegigihan. Yang kedua, saat melihat ada barang yang kotor, ia segera mengambilnya. Bos akan merasa orang ini memiliki tingkat inisiatif yang tinggi. Ia memiliki keaktifan yang tinggi. Orang ini bisa menjadi pimpinan atau manajer. Sudah jelas, dunia ini memang begitu sederhana. Terkadang saya memberitahu kalian, janganlah menunggu kesempatan untuk berbuat kebajikan. Kita harus membuat peluang untuk berbuat kebajikan. Masih ada satu kalimat yang harus kalian ingat. Jika ada seorang guru yang tidak terlalu terkenal, seseorang yang memahami perkataan Sefu, dia bisa mengeluarkan kemampuan terpendammu yang tak terbatas secara terdesak. Sefu sering mendesak kalian. Saya mendesak kalian untuk membaca parita, saya mendesak kalian untuk belajar, saya mendesak kalian untuk mengubah kemalasanmu, mengubah kebiasaan buruk Anda. Dengan demikian, kemampuan terpendam Anda yang tak terbatas baru bisa keluar.
Siapa yang tidak memiliki kemampuan? Anda tidak boleh merendahkan siapapun di dunia ini. Setiap orang memiliki kemampuannya masing-masing di dunia ini. Jika Anda merendahkan orang lain, maka orang lain akan merendahkanmu juga. Anda pikir kemampuanmu sangat hebat. Masih banyak orang yang lebih hebat dari kita di dunia ini. Setiap orang memiliki kemampuan. Kalian tidak boleh terlalu merendahkan diri sendiri. Kalian memiliki kemampuan terpendam yang tak terbatas dari Buddha dan Bodhisattva di hati kalian. Kalian memiliki fondasi. Ingatlah perkataan sepuh ini. Pembinaan diri membutuhkan fondasi. Orang yang tidak memiliki fondasi, ia tidak akan berhasil membina diri. Jadi, siapa sebenarnya yang mengendalikan hidup kita? Banyak orang yang menyembah Buddha dan mengira hidup mereka terletak pada kuasa Bodhisattva. Ada orang yang mengira hidup mereka tidak dikendalikan oleh mereka sendiri. Sepuh beritahu kalian, dalam sebab akibat, itu artinya Anda memiliki takdirmu sendiri. Apa yang Anda tanam, itulah yang Anda tuai. Jika Anda menanam bibit kematian, maka Anda akan menuai buah kematian. Banyak orang yang menjual obat terlarang. Mereka itulah orang yang mencari bahaya. Setelah akibat itu datang, mereka akan ditangkap. Mungkin Anda tidak akan ketahuan setahun sampai 2 tahun. Seiring berjalannya waktu, Anda akan ketahuan. Suatu hari Anda akan jatuh ke dalam bahaya dan dieksekusi mati. Inti dari Bodhisattva menjelaskan sebab akibat pada kita adalah semua hal dimunculkan oleh pikiran. Andalah yang menciptakan takdirmu sendiri. Ada wanita yang suka menikah beberapa kali. Sebenarnya dia memiliki beberapa pria di sisinya, tapi dia ingin terus mencari satu lagi. Wah, sempurna sekali. Itu tidak mungkin. Apakah pangeran berkuda putih bisa ditemukan? Kuda putih memang banyak, tapi pangerannya tidak ada. Jangan terlalu memilih. Jika terus memilih, Anda tidak akan mendapatkan pasangan. Kebanyakan wanita yang tidak bisa menikah karena terlalu memilih. Pastinya memang ada beberapa wanita yang tingkat kesadarannya tinggi. Mereka memohon agar Bodhisattva memberi mereka pasangan. Dia terus memilih dan akhirnya tidak memilih pria manapun. Akhirnya dia membina diri secara suci atau Qingxiu. Semoga kalian belajar untuk mengosongkan diri sendiri. Banyak orang yang berkata, saya harus kosong. Berpikir dengan jernih adalah kekosongan. Kekosongan adalah wujud. Wujud adalah kekosongan. Sebenarnya konsepnya bukan demikian. Apa artinya kekosongan? Kekosongan artinya Anda bisa merelakan hal yang sulit direlakan. Anda harus merelakan hal yang sulit direlakan. Dengan demikian, Anda telah kosong. Merelakan hal yang sulit direlakan adalah kekosongan. Melihat dengan jelas dan melepaskan adalah kekosongan. Jika Anda telah berpikir dengan jernih, tidak apa-apa jika Anda memarahi saya. Jika Anda telah berpikir dengan jernih, Anda tidak akan marah atas alasan apapun. Karena setiap orang mengerjakan pekerjaannya masing-masing. Asalkan itu adalah hal yang benar, maka lakukan dengan baik. Apa yang bisa dia lakukan? Memang kenapa jika istri memarahimu? Memang kenapa jika suami memarahimu? Kedudukanmu tidak turun di keluarga. Apakah setelah suami memarahimu, posisi Anda sebagai ibu menjadi anak? Apakah setelah istri memarahimu, Anda sudah bukan menjadi kepala keluarga lagi? Banyak pria yang menduduki posisi kedua. Istri selalu nomor pertama. Semoga kalian bisa belajar untuk melepaskan. Kekosongan adalah akar dari kebebasan dan ketenangan. Jika seseorang bisa melepaskan, maka dia akan memiliki kebebasan dan ketenangan. Apa itu kebebasan? Kita bisa melakukan apapun. Apa itu ketenangan? Itu artinya kesejahteraan. Siapa yang tidak mau ketenangan? Apakah kalian mau ketenangan? Mau. Jika ingin ketenangan, maka jangan mengganggu orang lain. Baiklah, tidak apa-apa, saya paham. Anda salah. Maaf, saya salah. Saya akan memperbaiki diri. Damai kan? Semua salah saya.
Anda tidak pernah salah. Masalah ini adalah salah saya. Coba Anda tanya padanya. Setelah dia mengatakannya, mereka langsung ribut. Permasalahan tersebut menjadi tidak tenang, bukan? Sudah tidak ada lagi ketenangan. Maaf, saya salah. Sudah tenang. Obati kaki Anda. Bukankah jika kakinya telah sembuh, dia sudah menjadi tua? Mobil Anda sudah tua. Jika Anda merawat mobil ini setiap hari, bukankah ia tidak akan rusak? Pikiran manusia akan ikut menua seiring berubahnya manusia. Sefu beritahu kalian, sebab tambah jodoh sama dengan akibat. Sebab ditambahkan jodoh, maka akibat tersebut akan muncul. Jika Anda telah menanam bibit dan jodoh tersebut, awalnya bos atau pimpinan tidak baik padamu. Jika Anda menanam bibit jahat lagi, lalu bos Anda bertemu dengan jodoh tersebut, maka Anda akan mendapatkan akibatnya. Anda akan langsung dipecat. Istri sudah tidak bisa tahan padamu lagi. Anda telah lama menanam bibit tersebut. Sekali jodoh buruk tiba, maka kalian akan bercerai. Sebab tambah jodoh sama dengan akibat. Jika jodoh belum tiba, maka mereka tidak akan bercerai. Apakah mengerti? Meski Anda telah menanam banyak bibit, tapi tidak ada jodoh, maka tidak akan ada akibat yang berbuah. Asalkan kalian berkata, gawat. Ingatlah perkataan sefu, jodoh telah tiba. Apakah kalian mengerti perkataan saya? Jodoh telah tiba. Seorang wanita yang menuruti suaminya, dia sangat patuh. Itu sangat mustahil. Tidak mungkin dia akan mengkhianati suaminya. Suami menindas dan memarahinya setiap hari. Baiklah, saya yang salah. Begitulah wanita. Saat jodoh telah tiba dan bibit atas kemarahan suaminya padanya telah ditanam dan jodoh telah tiba. Lalu ada seorang pria menemui istrinya. Atau suatu saat istrinya sudah bisa berpikir dengan jernih. Sudah cukup, saya tidak ingin bersamamu lagi. Jodoh telah tiba, sebab tambah jodoh sama dengan akibat. Selamat tinggal. Jika Anda ingin berhasil dalam setiap hal di dunia ini, maksud saya adalah mengerjakan sesuatu, bukan belajar dharma. Jika Anda ingin berhasil dalam setiap hal di dunia ini, maka ingatlah perkataan sefu ini. Apa yang harus diandalkan? Satu kata, yaitu bersabar. Orang yang ingin sukses di dunia ini harus belajar untuk bersabar. Bersabar pasti bisa berhasil. Mengapa ada orang yang bisa menjadi pimpinan besar? Itu karena bersabar. Mengapa keluarga orang lain bisa bertahan? Itu karena bersabar. Mengapa ada orang yang meskipun telah melewati banyak rintangan dan masa tersialnya, dia berhasil menghadapi kankernya dengan kuat? Itu mengandalkan kesabaran. Ada tau, pisau, di atas sin hati dikata ren, bersabar. Ada pisau di hati dikata ren. Pisau ini senantiasa mencongkel hati Anda. Anda harus bersabar dan jangan sampai menyentuhnya. Sekali hati Anda bergerak, maka pisau akan mencongkel hati Anda. Jadi, kita harus bersabar. Menstabilkan hati kita agar tidak bergerak. Itu dinamakan bersabar. Sekali kita bergerak, pisau tersebut akan mencongkel hati kita. Ada tau pisau di atas sin atau hati. Kita harus bersabar. Meskipun Anda pandai berkomunikasi dan ceramah dengan orang lain, membahas hal apapun itu, jika Anda benar-benar orang yang rasional, lebih baik Anda belajar untuk bersabar dengan baik. Karena orang yang bersabar bisa memiliki tingkat pembinaan yang tinggi. Dia bisa menjadi pimpinan dan bos besar. Bos besar manapun pasti bisa bersabar. Tidak bisa bersabar karena karyawan, lingkungan luar, penghinaan dari orang lain. Bagaimana hal itu tidak ada? Hal berbisnis pasti ada hal semacam itu. Ada orang yang berkata, produkmu sangat buruk. Mengapa Anda masih menjualnya? Semua itu mengandalkan kesabaran. Banyak wanita yang telah bersabar dan menderita selama 25 tahun agar anaknya bisa berhasil di Inggris. Suaminya telah lama meninggal. Dia sambil membawa anaknya sambil bekerja beberapa pekerjaan keras. Dia menjadi housekeeping di sebuah hotel, lalu dia menjadi pembantu di rumah orang lain. Tiada hari berhenti kerja,
Dia mencari uang untuk membesarkan anaknya, lalu dia membiayai anaknya untuk sekolah di Inggris. Setelah lulus, dia menjadi manajer umum di salah satu departemen. Setelah dia bersabar selama 25 tahun untuk membesarkan anaknya telah menjadi orang sukses, dan ibunya baru lega. Semua itu mengandalkan kesabaran. Saat orang yang tidak bisa bersabar menderita kanker, dia merasa sakit lalu bunuh diri. Jadi kita harus belajar untuk bersabar. Kita juga harus belajar untuk tidak membalas dendam, karena jika Anda membalas dendam, Anda akan lebih menyakiti dirimu. Pembalasan dendam Anda belum tentu menyakiti orang lain, akan tetapi Anda akan lebih tersakiti. Sebelum Anda membalas dendam, Anda akan sangat menderita. Anda terus berpikir, saya harus membalas dendam. Pada saat itu, Anda terus hidup di dalam penderitaan. Meskipun Anda telah membalas dendam, Anda juga akan masih menderita. Mengapa banyak adegan di film di mana setelah dia membalas dendam, dia sedih, menderita, dan menuju ke depan kuburan, lalu berkata, "Saudaraku, saya sudah membalaskan dendammu." Menderita bukan? Semua itu adalah jodoh. Janganlah merebut. Terima kasih telah menyaksikan pencerahan Pai Hua Fofa Master Lu Jin Hong. Bergembira dalam Dharma bersama dan menyelamatkan makhluk yang berjodoh.